Adalah 4 baju tahanan KPK. Yang pertama ada berwarna orange, kemudian di sini ada berwarna biru tua. Ini adalah berwarna putih. Ini yang kemarin dipakai oleh Bupati Buol ya Mas ya. Ini seperti jaket begitu. Dan yang terakhir berwarna hitam seperti ini. Bisa dijelaskan Mas, rencana yang sudah dipastikan yang akan dipakai oleh para tahanan yang mana? Ya, jadi sekarang sedang digodok desainnya. Selain 4 ini masih ada 2 lagi. Yang satu warnanya merah, garis-garis hitam dengan tulisan tahanan KPK. Nanti akan dipilih 2 dari desain itu. Yang membedakan laki dan perempuan adalah yang perempuan lengannya panjang, yang laki lengan pendek. Nanti yang dibawa ke ruang sidang, artinya bukan di depan hakim ya, tapi dibawa ke pengadilan itu akan memakai jaket tahanan KPK. Begitu masuk persidangan dicopot, nah mereka duduk dengan pakaian yang biasa ya. Jadi ada 2 tipe nanti. Tidak sampai ke persidangan memakainya. Enggak, ketika duduk boleh. di kursi kita. Jadi kita begitu masuk ke persidangan udah dilepas bajunya. Hanya dibawa dari rutan ke pengadilan aja. Oke, kenapa baru sekarang Mas ini kembalikan? Udah lama ini ya wacananya. Ya, sebenarnya. Kemudian kenapa Bupati Buol yang pertama memakai? Karena bandel kemarin ketika mau ditangkap. Sebenarnya sejak Pak Antasari Ketua KPK waktu itu ide ini sudah ada ya, sudah beberapa tahanan KPK yang memakai itu, tapi kemudian tidak berjalan. Nah kemarin pimpinan dalam rangka untuk bisa memberikan efek jera ya, different efek, kemudian bagi tahanan itu, kemudian juga memperlakukan yang tertangkap itu sekarang diborgol sekarang. Jadi tidak lagi. Itu sudah dipastikan ya, kalau baju belum tahu warnanya, tapi kalau diborgol pasti diborgol itu. Contoh yang kemarin Bupati Buol itu karena ada perlawanan ya sebenarnya, pada proses penangkapan itu, kemudian kita bawa ke sini, kita borgol dan kita kenakan pakaian itu. Karena statusnya udah tersangka. Oke. Kemudian yang juga menjadi pertanyaan, ada beberapa kasus yang kemudian para tersangka atau saksi menggunakan cadar, begitu Mas. Warga juga mengatakan kita tidak bisa melihat ekspresi wajahnya sehingga kita tidak tahu bahwa meskipun kalau secara tidak langsung penyidikan terus berlanjut, kita tahu ini kesaksiannya palsu atau tidak gitu. Tapi apakah kemudian itu diperbolehkan selanjutnya atau ada kebijakan baru nantinya dari KPK? Ya ini masih dalam pemikiran ya oleh pimpinan KPK. Kan tidak boleh juga kita misalnya melarang orang itu cadar itu misalnya menurut keyakinan dia bagian dari ritual yang harus dilakukan. Misalnya itu kan nggak boleh. Seperti juga berjilbab ya. Pelanggaran hak asasi. Berjilbab itu keyakinan umat Muslim itu bisa sebagai kewajiban ya. Dan itu dikenakan oleh muslimah atau yang perempuan. Nah ini yang sedang dikaji apakah yang bersangkutan itu memakai jilbab dengan cadar itu adalah bagian dari keyakinan dia, menjalankan keyakinan dia ataukah tidak. Memang sangat sulit ya membedakan itu. Apakah dia memang benar-benar. Kita ngobrol dengan Kang Asep, ada beberapa yang mendadak insaf begitu. Ya memang sebelumnya tidak pakai jilbab, begitu masuk rutan pakai jilbab. Tapi ya gimana ya, mungkin Pak Asep bisa memberikan pandangan ya. Ini kan kalau dia mendebat bahwa ini adalah bagian dari pelaksanaan keyakinan saya gitu misalnya, itu kan dilindungi bahwa itu adalah bagian dari hak asasi yang melekat di setiap orang ya, menjalankan ritual agamanya. Itu berpengaruh terhadap vonis nggak? Karena kelihatannya lebih tertutup, kemudian insaf, itu kan kemudian menjadi apakah nilai plus? Anda mantan seorang hakim begitu? Kalau hakim sih mau pakai pakaian apapun nggak ngaruh kan, yang penting fakta-fakta persidangan. Tapi yang tadi katakan oleh Pak Johan tadi, kalau dia sejak awal pakai jilbab sih nggak ada masalah. Kalau tiba-tiba sedang penyidikan pakai jilbab, saya katakan tadi, kan dia penjilbabnya bukan dalam rangka tobat, umat. Dan tobat umat lagi biasanya kan. Tapi atau karena malu dulu, itu tidak mau diekspos media. Tapi kan media sudah tahu bahwa dia itu begitu. Sebelum ditangkap KPK, bulu ketek aja kelihatan, mukanya kelihatan, actingnya kelihatan, mereknya kelihatan. Terus sekarang tiba-tiba ditutupin. Dilihat tadi ajaran agama juga, pakaian yang ditutupin juga tidak memenuhi persyaratan kan. Dan sekarang kenapa harus malu gitu kan? Ya nggak usah pakai jilbab kalau memang begitu. Tapi kalau memang pakai jilbab bagus. Kalau dia sejak awal memang dia pakai jilbab. Cuman pertanyaannya, lo masa pakai jilbab melakukan korupsi gitu kan? Kan aneh. Itu kan menodai agama-agama tertentu yang memang membudayakan. Walaupun itu bukan ini ya, yang tertentu kan nanti kesannya yang pakai jilbab lah, yang pakai baju koko lah, itu adalah
orang-orang yang melakukan tindak pidana, padahal tidak semua itu kan. Maka saya bilang betul apa dikatakan KPK seragamnya. Kasih aja seragam yang jelas bahwa dia adalah tahanan KPK, ya. Tapi dengan saya katakan tadi, bentuk, warna, khas. Orang akan tahu ketika pakai baju itu dia adalah tahanan KPK. Berarti ini masih rancangan sementara. Finalnya belum ya Mas? Belum. Nanti ada gebrakan tersendiri. 2 pekan lagi deh. Atau dipakai secara keseluruhan. Kalau ini saya lihat hanya bagian atas saja. Apakah mungkin dipakai secara keseluruhan? Bagian kaki juga? Enggak, Baju. atasnya aja. Makanya membedakan tadi apa yang perempuan lengannya panjang, bisa saja dia pakai kaos terus dipakai ini ya. Dan mungkin juga tambah kalau memang dia kesannya mau pakai jilbab juga sediain aja jilbabnya warna. Ya, itu dari pemikiran juga. Jilbab warnanya. Jilbabnya Jadi jilbab. ada warnanya. Maka ketika dikatakan kayak di Korea itu kan presiden Korea kan kita katakan tadi kan juga khas. Iya, kan? iya, iya, ada Celananya pemikiran itu dikasih juga. juga Iya. celananya. Oke. Atau roknya bawahnya juga, Mulai gitu ya. aktif resminya per kapan sebenarnya Mas? Kemungkinan akan 2 dijalankan? pekan lagi udah ada keputusan ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, segmennya tipis sekali. Kabarnya hari Jumat ini akan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan untuk kasus Hambalang. Saya kira saya tidak bisa meramal, saya bukan peramal, jadi kita tunggu aja hari Jumat. Oke, tapi hari ini ada gelar perkara, ada ekspos khusus untuk Hambalang. Saya belum bisa pastikan Oke. apakah ada ekspos apa enggak. Oke, baik. Terima kasih Mas John Budi bersama kami. Terima kasih Kang Asep. Langsung ditodong ini. Sampai akhirnya Apa Kabar Indonesia pemirsa. Ini adalah beberapa contoh baju tahanan KPK. Belum final, tapi kemudian ini bisa diharapkan menjadi celah agar memberikan efek jerah bagi para koruptor di Indonesia. Kita jumpa lagi esok.